صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin, kaum ayah dan umat sidang dan salat maghrib yang dimuliakan Allah, selalu kita bersyukur kepada Allah yang mana pada malam itu sesuai yang telah diumumkan oleh saudara kita untuk pengurus kita bahwa pembukaan pengajian atau majelis taklim atau majelis ilmu dan penguat, alhamdulillah mohon ayah dan penguat telah berniat berkeinginan untuk menghidupkan majelis ilmu. Mudah-mudahan pada malam itu menjadi amal kebaikan bagi kita yang akan kita peroleh nanti pahalanya, balasannya baik di alam kubur maupun nanti di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswatun hasanah bagi kita sekalian. Semoga kita selalu mencintai beliau, menjadikan beliau sebagai idaman, idola di dalam kehidupan dunia sampai nanti kita meninggalkan dunia untuk selamanya. Bapak kecil beserta para pelanggan baik kaum besar harus keluarga yang memuliakan Bapak Muhammad serta para tokoh agama, guru, para pembu dan sebagainya, dan ayah-ayah, mama, para pemuda, buhabut, dan seluruh jemaah yang memuliakan, yang menghormati. Sesuai dengan panitia, Ustaz, kalau bisa sampaikan tentang judulnya pentingnya menuntut ilmu agama, atau kalau membuat judulnya pentingnya ilmu ditinjau menurut Al-Quran dan Sunnah. Kita lahir di dunia itu tanpa ilmu. Allah tidak membekali kita dengan baju, dengan makan, tetapi kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayah, ada ibu, yang ayah dan ibu itu juga dilahirkan dalam seperti kita juga tidak punya ilmu. Maka sesuai dengan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menyuruh kita untuk membaca. Allah menyuruh kita untuk memperhatikan. Yang pertama, ilmu itu ya wajib hukumnya kita tuntut. Para ulama membagi dua. Kalau ilmu agama wajib ain, fardhu ain. Nah, wajib setiap pribadi hamba Allah, manusia wajib menuntut ilmu agama pribadi masing-masing. Apa maknanya? Apa hikmahnya? Setiap kita nanti ketika mati diminta oleh Allah pertanggungjawaban kepada kita atas ilmu agama. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Untuk menyembah Allah perlu ilmu. Maka para ulama mengatakan hukum menuntut ilmu agama itu fardhu ain, wajib setiap pribadi muslim dan muslimah. Sementara ilmu yang lain, kedokteran, fisika, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematik. Kalau dah ada di kampung yang ahli itu, yang lain tak masalah. Tapi ilmu agama wajib setiap pribadi masing-masing atau kelompok harus dipisahkan. Artinya fardu kifayah sama dengan hukum jenazah. Bila ada sekelompok orang yang sudah menyelenggarakan, maka yang lain tidak
tidak berusaha. Umpama di kampung kita pun nak doli yang bisa menjadi imam atau dukung sana bermoga Cina doli pemain. Maka kampung wajib hukumnya menyekolahkan, mendidik putra putri terbaik kampung untuk menjadi imam, untuk menjadi khatibnya, untuk menjadi pemuka agamanya yang bisa menjalankan agama ini dan mengajarkan kepada yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali akan memberikan ketinggian derajat kepada orang-orang yang berilmu. Apalagi ilmu agama. Kalau kimia banyak judi online. Kalau ada yang mengetahui, lihat judi online. Karena dia tak ada ilmu agama. Lo tahu yang orang lah, ada domino namanya. Atau sip ya, chip. Ini udah kembali balik, nak pakai kepiang daerah. Chip, ambo bakadai, ambo main tiro, ya, tahu enggak? Oke, boleh tetap. Berubah sih deh. Jadi ya, makin keluar kayak online. Alasannya apa? Tak tahu itu judi. Banyak tak tahu karena ilmu agama tak sampai ke situ. Didiknya agama lumayan dah. Baca sama dia dah. Lama dia lah kalau sama dia kalau lah tahu. Karena anak yang soleh dan solehah. Al-waladun soleh wa solehah. Ya, ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah inilah penyelamat seorang mayat ketika dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu mana? Di dalam agama ilmu mana yang harus kita mulai, kita mengaji, kita belajar. Ya. Yang pertama sesuai dengan hidupnya. Yang pertama apa yang disebut dengan tauhid. Tauhid kalau kita mengaji jamak atau sifat 22. Teruskan gurunya enggak boleh. Kalau tauhid sifat 20. Ya, sifat yang mustahil bagi Allah atau sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah. Itu disebut sebagai tauhid. Ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan juga firman-firman Allah di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, bidang syariat atau disebut sebagai fiqh. Kita bahas dari mawdu' atau bab istinja, bersuci dari cara-cara kita bersuci dari atas kita sendiri. Istinja, berwudu, mandi junub, tayamum, salat itu baru bentuk masuk ke dalam solat. Solat itu sebelum solat ada lagi syarat-syarat sembahyang. Setelah solat baru kita praktikkan pulang. Sementara buku kitab yang kita pakai yang pertama kitab Abuya Jamaluddin Wali, terjemahannya kitab tentang ibadah. Yang kedua buku Ustaz Somad 99 persoalan sholat. Nah, kalau banyak sumber itu banyak lah, banyak berbeda. Setelah sholat, praktek sholat, selesai sholat, abang pola zikir yang muktabarah. Yang muktabarah itu yang banyak dipraktikkan oleh para ulama. Selesai itu kita masuk ke dalam sholat sunnah, sholat sunnah. Ada yang rawatib, salat sunnah tasbih, salat sunnah tahajud, salat sunnah zuha, apa yang dibaca, apa doa. Salat itu sama-sama kita ketahui. Ini ya, perkara yang menentukan seseorang itu apakah dengan ditimbangnya salat amal yang lain cukup, tidak diperiksa lagi,
karena sholatnya sudah mantap dan beres berdasarkan ilmu. Sebab beramal tanpa ilmu sedikit pahalanya. Itu telah mau kami ikut. Ada yang ditengok imam yang tidak ditengok. Ini tanya imam lah apa dia? Ya. Ada yang membuat bayang imam membuat kan? Ini ikut. Apa lagi ada itu? Tadi itu kalau buku bayang sudah kerja tapi yang itu sana. Sementara di YouTube itu ternyata sholat tasbih yang dikerjakan pada siang hari. Kalau pada siang hari tidak boleh secara jihad. Itu Ustaz itu malam itu jihad tidak ada Ustaz itu orang kena itu berburu kepada YouTube. Masuk kita baca Yasin. Ada pengertian terbangun Astagfirullah ada yang ramai baca. Ada terbangun istighfar pasal lawat syair dia. Apakah dibenarkan itu? Perlu ilmu. Nanda menyembelih kambing akikah apa di bismillah Wallahu akbarnya tidak ada yang lain. Sebagaimana Rasul mendoakan ketika dia menyembelih kambing akikah untuk cucunya Hasan dan Husain. Menanam di batu nisan menanam bertunda ada doa. Ya. Menyiang ada doa. Yang bismillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan berapa dulu ni mudahnya dong itu juga pun baik. Kau perlu ilmu. Macam dia kayak kafir ada macam ilmu. Termasuk berdoa. Baik. Nak dong halangan atau sedih. Itu malam tidur. Karena kita laki-laki, udahlah kita campur minta bantu yang kita ini. Kalau ada orang, anaknya ada bendera. Sebab doa yang makbul itu doa anaknya yang soleh, yang solehah. Sekarang dia nak berilmu, padahal ilmu agama itu perlunya. Sekurang-kurangnya berdoa bagaimana? Ada syarat-syarat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, nanti berharap menemui. Ya Allah, menapang buaya ya Allah. Kudus buaya ya Allah. Masuk ayah dalam syurga Engkau ya Allah. Hindari ayahku dari siksaan kubur ya Allah. Terimalah doaku ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Begitulah tentu perlu ilmu itu semakin mantap, semakin membentuk laksana tadi begitu pertanyaan. Maka Rasul mengatakan tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai kepada liang lahat. Utlubul ilmi walau bisin. Perkataan Arab mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Begitulah jauhnya tingginya derajat orang-orang yang berilmu tersebut. Apalagi fardu mulai dari asmaullah, mulai dari rukun iman kita belajar. Nah, ya, saya mulai sayangnya oleh Allah hati Allah. Keluarga kami dunia bila kau bangun hodang meninggal kau ini lalu semuanya. Ini kalau ada yang begitu tak berilmu orang itu. Rukun iman kita apa saja? Percaya kepada kadar baik, kadar buruk, percaya kepada takdirnya Allah. Termasuk orang yang malah sembahyang, bisi malahnya sembahyang, alah bernajis, cewek apa lagi? Padahal kan yang kedua itu dulu tak najis, jadi sudah bercampur dengan najis, ada baunya, berubah warnanya, maka mutlak dia bernajis. Sudah berdua dikit arah merah yang kamu teori dan tinggi. Itu alasan saja. Termasuk yang lumayan dalam keadaan sakit, yang buku cuma kepala berperban, buku pertai lumayan. Itu ilmu.
Oh, tak sanggup duduk. Ada yang lebih aneh, atau betul betul panjang ya. Kok gambaran-gambarannya pentingnya ini. Sembahyang memang setahu kita terjawab. Nak cakap berdua. Nak duduk tidur berbaring. Tidak ada isyarat. Kalau ada buka ni waktu rasa hati ini hati tahu, maya hati. Yang ketiga bidang apa? Bidang akhlak. Ya, ketiga bidang pula fardu wajib bidang tidak asma Allah, rukun iman, malaikat, nabi wajib kita belajar. Kemudian PK mulai dari taharah sampai kepada haji, umrah, warisan wajib kita belajar. Fardu. Sebabnya nanti minta apalagi sembahyang sebelum engkau berbicara mengadu apalagi memuat banyak keringanan yang diberikan oleh Allah. Boleh tidak berpuasa, boleh tidak sholat, ya. Nah, bersuci bagi perempuan ada sedikit perbedaan dengan laki-laki. Tahu tak? Kita laki-laki lebihnya pak, bersebab bersenjata. Pak, bersenjata. Apa ganti ke bersuci lah? Sembahyang jadi laki-laki, ada di mana jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga semua orang tidak terima. Penjamak pasal salat ini yang perlu yang dasar dan wajib kita pelajari dulu. Dan yakinlah tidak ada orang yang hafal di dalam menuntut ilmu agama. Pasti Allah berikan kemudahan. Pasti Allah berikan derajat yang tinggi. Sebab menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kita sebagai penerang bagi kita, sebagai pembeda mana yang hak dan yang batil bagi kita. Lalu masuk ke latihan, lalu masuk ke sedekah wakaf warisan itu luar biasa. Banyak terjadi. Dalam hal itu pembukaan pengajian ya sesuai dengan firman Allah, iqra, bacalah, belajarlah, mengulanglah, perhatikanlah yang pada umumnya adalah tentang agama, ya, sebab pengetahuan agama hukumnya fardu ain, wajib setiap pribadi kita masing-masing, sebab yang agama itulah yang menyatakan nanti kita masuk ke dalam syurga atau masuk ke dalam neraka. Karena azan sedang berlaku, insyaallah semoga pengajian kita pada mereka menjadi sebuah rahmat, sebuah kebaikan. Insyaallah niat kamu ikhlas datang ke kita, umma ayah jual ikhlas datang ke kita, insyaallah pengajian itu akan berjalan sampai bila-bila masanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bila itu hidayah syukur nafsi kita Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.